Bab ke-963. Bab 963. Tautan bibir itu terlepas perlahan, menyisakan jejak hangat yang seolah membekas permanen di indera perasa masing-masing. Ruangan itu mendadak hening, hanya menyisakan simfoni rintik hujan yang menghantam jendela dan deru napas mereka yang beradu. Adrian membeku. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut Aika bisa mendengarnya. Ia baru saja melakukan sesuatu yang di luar kendali logikanya. Aika sendiri tampak terpaku. Wajahnya yang semula pucat karena trauma, kini berubah merah padam dalam sekejap. Dengan gerakan cepat yang kikuk, ia menundukkan wajah sedalam mungkin, menarik selimut satin itu hingga menutupi hidungnya, menyisakan hanya sepasang mata bulat yang kini tampak bingung dan bergetar. Kaningan itu terasa begitu canggung, sekaligus mendebarkan. Aika! Adrian berdehem, suaranya terdengar serak dan kaku. Ia merutuki dirinya sendiri. Ia mengira Aika akan meledak marah, atau mungkin menamparnya karena kelancangan itu. Namun, gadis itu tetap diam, hanya jemarinya yang terlihat meremas ujung selimut dengan erat. Maaf, lanjut Adrian dengan nada rendah, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa. Aku nggak tahu kenapa tadi melakukan itu. Mungkin pengaruh suasana, atau... Adrian menggantung kalimatnya, bingung mencari alasan yang masuk akal. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu itu bukan sekadar pengaruh suasana. Ada dorongan kuat yang bahkan ia sendiri tak bisa mengendalikan. Sebagai laki-laki normal, ia sadar memiliki syahwat terhadap lawan jenis. Apalagi perempuan di samping adalah istrinya sendiri yang halal untuk disentuh. Aika masih tak bergeming, namun perlahan ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Nenek Gran gak apa-apa. Adrian menghela napas panjang, merasa sedikit lega karena tidak ada penolakan kasar. Namun, hujan yang masih menderu di luar kembali memicu rasa takut dalam diri Aika. Listrik yang masih padam membuat bayangan-bayangan hitam di sudut kamar kembali terlihat mengancam. Secara insting, Aika kembali merapat. Meskipun rasa malunya belum hilang, rasa takutnya pada kegelapan jauh lebih besar. Ia menggeser tubuhnya hingga kembali bersentuhan dengan dada bidang Adrian. Kali ini pelukannya tidak lagi seputus asa tadi. Pelukannya kini terasa lebih tenang, lebih menyerupai seseorang yang sedang mencari rumah untuk bersandar. Adrian merasakan pergerakan itu. Ia pun memberanikan diri. Tangan kanannya keluar dari balik selimut, meraba pipi Aika yang terasa sangat panas. Ia menariknya pelan wajah istrinya agar kembali menatapnya. Dalam temaram sisa cahaya ponsel yang hampir mati, mata mereka bertemu kembali. Kali ini, Adrian tidak melihat ketakutan. Ia melihat sebuah undangan bisu yang tersembunyi di balik binar mata Aika. Sebenarnya aku, bisik Adrian, suaranya kini melunak, penuh dengan rasa yang sulit didefinisikan. Aika menunduk perlahan, sadar dengan sinyal yang dikirimkan suaminya. Kata ibu wajib kalau seorang istri. Kalimat jujur itu menjadi pemantik bagi Adrian. Tanpa sadar, ia kembali mendekatkan wajahnya. Hidung mereka bersentuhan, menghirup aroma yang sama. Detik berikutnya, bibir Adrian kembali menemukan labuhan yang sama. Namun kali ini, tidak ada keraguan. Sentuhan itu awalnya lembut, seolah Adrian sedang meminta izin untuk masuk lebih dalam ke kehidupan Aika. Aika menyambutnya, melingkarkan lengannya di leher Adrian, membalas kecupan itu dengan getaran yang sama hebatnya. Canggung yang tadi menyelimuti, perlahan menguap, berganti dengan percikan api yang membakar rasa dingin akibat hujan. Adrian membawa tubuh Aika ke dalam dekapannya yang protektif. Sentuhan-sentuhan halus mulai menjelajahi setiap inci kulit, menciptakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Malam itu, di tengah kegelapan yang tadinya menjadi musuh terbesar Aika, Adrian berubah menjadi cahaya yang paling terang. Tidak ada lagi perdebatan sengit atau kata-kata sarkas. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang berusaha saling menyembuhkan.
Sentuhan mereka menjadi lebih intens, lebih bermakna. Setiap sentuhan seperti permohonan maaf atas masa lalu, dan setiap balasannya adalah penerimaan tulus atas masa depan. Di bawah naungan rintik hujan yang mulai mereda, mereka akhirnya melampaui batas yang selama ini mereka jaga. Malam pertama yang diawali dengan air mata trauma, ditutup dengan kehangatan penyatuan dua hati yang kini tak lagi asing satu sama lain. Sebuah penyatuan yang manis, mendebarkan, dan menjadi penawar paling ampuh bagi luka lama yang selama ini menghuni hati Aika. Dunia seolah berhenti berputar, menyisakan ruang bagi mereka untuk saling memiliki sepenuhnya di balik tirai malam. Adrian mengecup kelopak mata istrinya saat melihat titik-titik bening jatuh di sudut mata. Tangan perempuan itu mencengkeram spray, seperti penyaluran rasa sakit. Tetapi tak berlangsung lama karena Adrian kembali membawanya terbang ke nirwana. Namun, suasana yang semula begitu emosional dan penuh kehangatan mendadak pecah dalam sekejap mata. Suara saklar otomatis terdengar lirih, disusul dengan aliran listrik yang kembali normal. Lampu di plafon kamar yang tadinya mati total, tiba-tiba menyala terang benderang, membanjiri setiap sudut ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Aika memekik kecil, refleks menutup matanya rapat-rapat dengan kedua telapak tangan. Rasa silau yang mendadak itu membuat pupil matanya terasa nyeri, namun bukan itu yang membuat jantungnya seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Hanya dalam hitungan detik, kesadaran itu menghantam mereka berdua seperti ombak besar. Cahaya lampu itu membongkar segalanya, menunjukkan dengan sangat jelas betapa intimnya posisi mereka saat ini. Aika yang berada di bawah kungkungan lembut Adrian, dengan rambut yang berantakan di atas bantal, dan tangan yang masih melingkar di leher suaminya. Sementara Adrian, dengan napas yang masih memburu, menatap Aika dengan jarak yang hanya menyisakan beberapa sentimeter saja. Deg! Dunia seolah berhenti berputar. Aika perlahan membuka matanya melalui celah jemari. Begitu melihat wajah Adrian yang tampak begitu nyata dan dekat di bawah sinar lampu, seluruh wajahnya sampai ke ujung telinga dan leher berubah menjadi merah padam. "Lampunya udah nyala," bisik Adrian. Dengan gerakan yang hampir menyerupai refleks pertahanan diri, Aika langsung mendorong bahu Adrian pelan dan berguling menjauh. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, menyisakan hanya pucuk kepalanya saja yang terlihat. Ia merasa ingin tenggelam ke dalam kasur saat itu juga. Malu yang luar biasa menyerang seluruh kesadarannya, menghapus jejak keberanian yang ia miliki saat gelap tadi. Adrian sendiri tidak jauh berbeda. Ia tertegun di posisinya selama beberapa detik, tangannya masih tertumpu di atas kasur, menatap tempat di mana Aika baru saja berada. Cahaya lampu itu seolah-olah menariknya kembali pada kenyataan dari sebuah mimpi panjang yang sangat indah. Ia berdehem kaku, tangannya bergerak kikuk merapikan rambutnya yang juga berantakan. Adrian beranjak duduk di tepi tempat tidur, membelakangi Aika. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang belum juga normal. "Kamu nggak apa-apa?" Di balik selimut, Aika mengangguk pelan. "Nenek Gran nggak apa-apa,